bagaimana pendengar kabar Anda dan tentunya pemirsa RSPD Klaten. Semoga semua dalam keadaan sehat, ceria, dan pasti penuh semangat. Berjumpa kembali bersama kami di obrolan serap aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten. Sangat luar biasa karena tema kali ini adalah pengaruh utamaan gender atau PUG. Dan tentunya untuk membahas tema tersebut, kami telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau dari Komisi 1 ya, DPRD Kabupaten Klaten. Di ujung ada Ibu Siwi Kusumastuti SPD. Beliau sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi Demokrat Nasional. Gimana kabarnya Mbak Siwi, sehat ya? Alhamdulillah Pak Anto, gimana Alhamdulillah, sehat juga. Berikutnya ada Ibu Dea Eva Subadra Esa, Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PD Perjuangan. Mbak Eva sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Yang ini yang paling ganteng di antara sumber tiga. Oke. Ada Bapak Muh Anwar, Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi Amanat Pembangunan. Nggih. Fraksi Kebangkitan. Oh, kebangkitan nggih, saya dulu nggih, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa. Nggih. Kabar baik ini, Pak Muh Anwar? Alhamdulillah, baik. Baik, sehat ya. Ceria. Oke, dan tentunya pendengar untuk Anda nanti bisa mendengarkan insya Allah ini selama 30 menit ke depan. Kami akan memberikan pencerahan kepada Anda semua tentang tema kita yang sangat luar biasa tersebut. Karena memang saatnya atau kita saat ini pengaruh utama gender atau mungkin bisa dibilang kesetaraan gender gitu ya. Sudah kita rasakan bersama, jadi kesempatan peran antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang gitu ya. Iya. Oke, langsung saja ini ke Mbak Eva dulu ya. Apa yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender? Jadi pengaruh utamaan gender ini setara. Tidak ada yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Jadi kita anggap bahwa kesetaraan gender ini sangat luar biasa sekali. Bahwa bagi saya kesetaraan gender ini memberikan dampak yang sangat positif, terutama di dunia kerja, di lingkungan sekitar, dan peran kita meski perempuan itu tidak ada batasan-batasannya. Oh iya. Tidak ada yang membedakan gitu, Mas. Ya, tidak membedakan ya. Iya. Wah, gimana Ibu Siwi ini? Tentunya apalagi Pak Jengan sudah ya. Banyak partisipasi juga tentunya. Iya, baik, terima kasih Pak Okay. Anto sudah diberikan kesempatan kepada kami. Dalam hal ini kita berbincang masalah istilahnya terkait dengan pengaruh utamaan gender Iya. atau kesetaraan gender yang tadi disampaikan oleh beliau Mbak Eva, bahwa di sini yang pada intinya itu di dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Iya. itu memiliki istilahnya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Oke. Di antara laki-laki dan perempuan itu sama atau setara dalam hal mungkin memberikan keputusan, di dalam hal mungkin menerima hak, Iya. seperti itu. Dan jadi kalau misalkan ini bidangnya dengan kebetulan dengan kami anggota DPRD, ya Betul. Pak Anto, di sini mungkin bisa dikaitkan dengan di politik itu mungkin juga seperti contohnya kayak proses pencalekan. Itu kan harus ada 30% 30% dari ya? kuota perempuan ya, Untuk calon yang terpilih. yang mencalekan pendaftaran. Pendaftarannya, Ya. ya, oke. Jadi itu bisa dikaitkan dengan kesetaraan gender gitu. Jadi di mana wanita itu atau perempuan itu diberikan sesuatu akses yang sama dengan laki-laki. Diberi kesempatan, Ya, akses, kesempatan fasilitas yang sama. semuanya. Iya. Ya. Dan untuk yang jadi sendiri anggota dewan berapa persen? Baik. Sekitar berapa persen mungkin ya bisa? Kita ada perempuannya. Perempuannya 11 ya Pak. 11 ya? 11. Dari 50. Dari 50 ya? Dari 50. Itu sudah kabar baik untuk ini ya, peran perempuan mungkin di Kota Klaten. Ya, kalau kita berkaca ke pemilu yang lalu itu Sebelumnya. naik 2. Naik Iya, dua, iya, dari 9 menjadi anggota dewan 11. dari Anggota perempuan. Iya. Oke, alhamdulillah paling tidak ada progres di situ. Iya. Nanti insya Allah berikutnya bisa naik 4, 5, akarnya sama. Iya. Tentunya tahun kemarin juga memang Bupati kita juga Ya, sosok perempuan beliau yang juga hebat, sosok perempuan. Saat ini ada Mas Menang sosok Iya. laki-laki. Karena sama diberi kesempatan ya. Iya. Dan kali nanti Mbak Siwi atau Mbak Eva jadi
bupati juga bisa diberi kesempatan gitu ya Pak Anwar. Iya, iya. Pangestunipun Itu. mawon. Tapi kurang ada juga ketika saya menanyakannya kepada beliau-beliau nih Pak Anwar. Iya. Gimana menurut panjenengan Pak Anwar? Nek saya itu memang kesetaraan gender itu adalah itu strategis untuk pembangunan di Kabupaten Klaten ini antara laki-laki dan perempuan. Karena kita sama lah, kita sama. Kalau tadi Mbak Si mengatakan kuota perempuan 30%, sekarang itu tidak ada yang namanya kuota 30%. Sama. Hanya sama dalam peran pembangunan sudah sama antara laki-laki dan perempuan. Artinya kita tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan strategis di Kabupaten Klaten Semua boleh ini. berperan. Tapi Iya, cuma mungkin berperan. minimal 30% harus ada seharusnya Betul. gitu. Bahkan dari disabilitas saja kita harus itu ASN Ada beberapa. ada. Itu ya. wajib. Wajib ya dan wajib. Oke, jadi tidak ada lagi pengecualian, semuanya warga negara yang memang mampu untuk berperan. Monggo silakan ya. Bersaing sehat istilahnya berkompetisi. Ini ada Perda Kabupaten Klaten tentang PUG. Ini nomor berapa ini Mbak Siwi? Itu kalau di Perda Klaten nomor 4 tahun 2022. Nomor 4 itu tahun yang mengenai 2022. para Islam gender. Itu kemarin pas periode kami yang lalu 2019 sampai 2024 itu pernah kami juga mensosialisasikan ini Pak Anto Perda ini melalui kecamatan. Jadi kami melakukan kegiatan sosialisasi melalui kecamatan itu, mengundang masyarakat yang dalam ini pada intinya kan istilahnya pentingnya ini kesetaraan gender dan maka dibuatlah perda tersebut. Perda nomor 4 tahun 2022 ya? 22. Oke. Tujuan dari PUG sebenarnya apa sih Pak Anwar? Tujuannya dari PUG itu? Tujuan dari PUG itu adalah kesetaraan tadi, Pak. Kesetaraan tadi, Pak Anto. Jadi tidak ada yang beda antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada kuota lagi bagi perempuan 30%, tidak ada. Jadi kesetaraan itu memang untuk nanti untuk mengangkat perekonomian kita, mengangkat keadilan antara perempuan dan laki-laki itu sama. Biar nanti ke depan memang harus berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing antara kaum gender ini memang harus sama, setara, tidak ada yang membedakan. Jadi biar nanti biar dari perekonomian, dari pelaksanaan apapun itu memang harus sama. Tadi sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2002 yang sudah kita itu kan pada tahun kemarin kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat, bahkan perda tersebut kalau akan kita lakukan pembuatan perda sebagai tupoksi kita sebagai legislasi itu memang dari tokoh masyarakat kita ambil dari manapun, kita ambil unsur dari manapun untuk pembuatan perda di Kabupaten Klaten ini. Alhamdulillah akhirnya tersampai perda persamaan gender diatur dalam nomor 4 tahun 2022. Oke, emang ini ya Mbak Eva sebelumnya perda ini dibuat memang peran perempuan belum begitu nampak di Kabupaten Klaten khususnya nggih. Mungkin dari sudut pandang saya, dari sudut pandang saya itu peran perempuan itu mungkin kemarin sudah mendominasi. Nah, dengan dibuatkan perda ini, harapan kita perda ini tuh bisa menjadikan acuan di Kabupaten Klaten bahwa kita ini sama, tidak ada yang membedakan peran laki-laki dan peran perempuan. Kalau dulu kan, mungkin jadi pemimpin ini tugasnya laki-laki. Tapi sekarang perempuan itu kita juga punya hak yang sama, jadi tidak ada yang membedakan. Jadi kita juga ditugaskan alhamdulillah di DPRD Kabupaten Klaten ini untuk memberikan wawasan, memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan di Kabupaten Klaten. Jadi peran kita itu juga tidak terpinggirkan, tapi tetap hanya pelengkap saja, bukan begitu ya. Jadi kita tetap diprioritaskan sama dengan laki-laki.
Dan memang mungkin maaf ya, sosok perempuan atau wanita itu dalam pandangannya dalam politik relasi sosial bisa dikatakan mah kadang lebih peka ya. Gitu ya, ada keunggulan sendiri ya Pak ya. Bukan berarti kan, tapi memang bisa ikut serta dalam sama-sama kaum laki-laki untuk membangun gitu ya. Dan dari sudut pandang yang mungkin bisa dikatakan berbeda atau lebih halus bisa dikatakan seperti itu. Pakai hati mungkin. Pakai hati ya. Pak Anwar nggak pakai hati. Pakai juga. dong. Sama. Lebih halus kalau Sama Pak Anwar saja. lebih halus Pak. Lebih halus banget. Nggak kalah ya Pak Anwar. Iya. Gitu. Enggak, kita sama lah. Kita sama ya. Oke. Lalu contoh implementasi dari PUG tersebut apa ini Mbak Cindy? Implementasinya. Ya mungkin tadi sudah sedikit-sedikit kita bahas ya Pak Anto. Itu mungkin ketika kita menjadi seorang pemimpin itu sudah salah satu contoh dari pengaruh utama gender atau kesetaraan tadi. Kami alhamdulillah sama saya dengan Mbak Eva ini sebagai perempuan diberikan amanah oleh masyarakat itu terpilih menjadi anggota DPRD. Terus juga mungkin bisa di dalam hal mendapatkan hak yang sama. Mungkin kalau dulu itu ketika suatu perusahaan saja itu mengedepankan atau mungkin kalau ketika pas rekrut karyawan itu banyak yang mengarahkan ke laki-laki. Akan tetapi kalau dengan adanya PUG ini diharapkan nanti sesuatu kesetaraan itu memang benar-benar diimplementasikan kepada perusahaan ketika mencari karyawan. Jadi mendapatkan hak yang sama. Ya. Seperti itu. Berarti ini implementasinya ke segala bidang, segala semuanya. sektor. Sektor. Bahkan militer ya. Militer ada. Sama ya. Sama. Jadi makanya betapa pentingnya dari perda ini atau pengaruh utama gender itu mungkin juga kita berkaca kepada perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Seperti itu, Pak. Oke, ternyata tidak memerlukan mengesampingkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Gimana itu aplikasi? Mungkin Pak yang sudah berkeluarga ini, mungkin Mbak Eva sama Bu Siwi dulu. Mungkin selain itu juga ada ya Mbak yang misalkan di pabrik, orang kerja di pabrik itu kan kalau di dalam perda tersebut di perlindungan perempuan juga itu ada yang namanya mungkin mohon maaf ruang laktasi. Ruang laktasi. Itu kan kayak kita orang perempuan tuh dihargai dengan adanya ruang laktasi untuk privasi, maksud kami diberikan keistimewaan lah Pak. Ya seperti itu kan salah satu contoh juga dari pengaruh utamaan gender. Oke ya, dan sekarang insya Allah tadi Pak Anwar sudah mengatakan bahwa disabilitas juga sekarang sudah ramah disabilitas, ramah perempuan, bahkan di kereta juga ya. Ada kereta khusus untuk perempuan memang sama disabilitas. diberi hak dan kewajibannya sama ini. Sesuatu yang memang baik ya untuk semuanya apalagi mungkin kasus kejahatan itu mohon maaf kan kebanyakan juga dialami oleh perempuan dan ada kesetaraan ini mungkin akan lebih ada keadilan di situ juga mungkin bisa meminimalisir. Oke. Nah, ini tantangannya untuk mungkin kan masih sebagai Pak Anwar dulu ini gimana nih? Kalau bekerja sama dengan beliau-beliau yang perempuan sama nggak seperti ketika dengan laki-laki Pak Anwar? Iya. Apalagi di DPRD kan tugasnya berat juga loh Pak. Betul. Ya Bu ya. Turun ke jalan dan lain sebagainya. Wah ini kalau perempuan mungkin kurang sit atau gimana? Mungkin menurut Pak Anwar? Menurut saya sih enggak sama kan? Memang yang dikatakan kesetaraan tadi, implementasi tadi memang sama Pak. Malah gesit yang perempuan. Gesit yang perempuan ini. Karena apa? Karena memang gender atau perempuan ini memang gesit sekali sopan, lugas lah artinya lugas. Jadi dengan siapapun pantas lah. Gitu ya, pantes. Tapi juga di sini memang harus sebagai kodrat wanita atau perempuan itu ya jangan sampai mengesampingkan pekerjaan sebagai rumah tangga dan sebagainya. Saya yakin mbak-mbak ini luar biasa lah, luar biasa iya. Saya juga melihat sendiri bahwa di rumah maupun di kantor kita bekerja sama itu bagus sekali. Jadi sama lah, artinya sama. Justru malah kalau pribadi saya lebih gesit daripada ini
perempuan-perempuan daripada yang ini. kita laki-laki mungkin Iya, ya. betul. Des-des itu loh Mas. Wah, ini tadi Maksudnya Mbak seperti Suwi itu. harus lebih dasar lagi ini udah satu ini ya. Tantangan apa sih Mbak Eva kalau tantangan ya namanya juga mungkin ini bisa dikatakan sudah lama sih untuk pengasuh utama gender, tapi kan ya juga masih proses gitu. Ini ada tantangan yang terjadi di lapangan. Ya, mungkin kalau di lapangan kadang kita itu menemukan beberapa orang ya Iya. yang masih mengejas bahwa perempuan itu hanya di rumah masak, nyuci, ngurus anak, ngurus suami, dah itu apa sih betul. Ketika Pawon. nah, urusan buri ya Urusan Mas, buri. itu Maaf, bahasanya. Iya. Jadi memang kita masih banyak menemukan hal-hal seperti itu karena kesadaran laki-laki juga terbatas Mas. Mungkin karena itu juga kebawa dari kemarin-kemarin Iya, bahwa mindsetnya itu tidak maju. Betul. Bahwa mindset itu kan harus dirubah. Betul. Tidak bisa mindset itu monoton ke belakang. Nah, kita harus tetap berpikir positif, berpikir maju bahwa memang perempuan itu kita harus memberikan peran yang sama, tidak hanya urusan buri. Nah, itu tadi Mas. Jadi ketika kita setiap ada reses ya Mas, ada reses itu bahkan kalau anggota saya itu banyak perempuan kebetulan. Oh, kebetulan gitu. Iya, perempuan ini malah luar biasa sekali. Perannya di rumah tidak ditinggalkan, sosialnya tetap dijalankan, lalu untuk kemanusiaan juga luar biasa. Jadi saya juga sebagai perempuan sangat menghargai dan sangat mendukung peran-peran perempuan, perjuangan perempuan yang ada di Kabupaten Klaten ini. Dan buktinya timnya sampai sekarang bisa sukses kan juga banyak perempuannya ternyata. Tidak meninggalkan peran laki-laki. Oh jelas, itu jelas ada. Harus sama-sama. Sama-sama. Mungkin kalau mindsetnya belum bisa berdua, bisa belajar sama Pak Anwar misalnya. Mbak Siwi sama tantangannya ya kurang lebih seperti itu atau apa? Ya mungkin kalau hampir sama dengan yang sama, disampaikan Pak Anwar dan Mbak Eva. Itu kalau hambatan tantangan tentang PUG, kesetaraan gender itu mungkin ya anggapan Pak, stereotip di masyarakat itu berkaitan dengan stereotip gender. Jadi kalau dari dulu itu yang namanya wanita itu urusan belakang. Kalau yang di depan itu selalu laki-laki. Nah, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan waktu berjalan itu wanita juga diberikan hak yang sama. Kalau hambatannya menurut saya itu dari anggapan stereotip gender tadi. Jadi ada tingkatan mungkin orang dulu menganggapnya ya tingkatan kalau yang jadi di depan itu yang laki-laki. Kalau yang jadi di bawah itu perempuan. Tetapi semua itu juga benar yang disampaikan oleh beliau Pak Anwar tadi, bahwasanya walaupun kita ada kesetaraan gender, tetapi kita juga tidak boleh lupa akan kodratnya seorang wanita. Ya, tenang, beliau-beliau bisa masak enak. Ya. Oke, kalau sendiri saya jadi tertarik juga dia agak kepo ini ya. Mbak Siwi sama Mbak Eva itu punya tokoh mungkin yang dulu-dulu itu yang tokoh perempuan siapa sih yang menjadi inspirasi mungkin? Kalau saya, inspirasi saya ibu saya. Oh, oke. Halo Ibu, mantap ini putrinya ini. Ibu saya bagi saya ibu yang sangat luar biasa. Itu karena beliau sabar. Beliau sama keluarga itu diutamakan juga beliau juga alhamdulillah juga anggota dewan. Oh, dewan juga ya? Iya. Oh, dengan Ibu. Iya, Ibu Mulyamina. Oh, Mulyamina. Udah familiar. Iya. Saya sebelum jadi anggota dewan juga ibu saya ibu yang luar biasa, yang penuh kesabaran, penuh yang berhati lembut dan sama keluarga itu apapun itu diprihatinkan. Nah, itu yang akan membuat saya akan belajar terus dengan ibu saya. Inspirasi saya langsung dari rumah sendiri gitu ya. Oke. Mbak Siwi? Ya kalau berkaitan dengan mungkin Mbak Eva mengidolakan ibu, maksud kami mengikuti jejak ibu di dalam kiprahnya menjadi anggota DPRD. Dalam hal ini kan lebih ke kegiatan sosialnya ya mungkin Pak. Ya kami kalau saya tetap
kalau meniru ibu itu hatinya yang lembut sebenarnya. Oke. Kalau Sabar, lembut. kalau berkaitan dengan istilahnya siapa sih inspirasi saya, mungkin kok bisa terjun ke dunia Dunia. politik ya. Yang notabene waktu itu perlu perjuangan nih. Iya, perjalanan yang panjang. Kalau inspirasi menurut kami meniru siapa, saya nggak ada. Karena ibu nggak ada di dunia seperti itu, gitu loh, Pak. Jadi memang dulu itu kenapa kok, ya mungkin sudah jalannya yang Maha Kuasa, saya diberikan amanah seperti ini lah. Ya memang jalan hidup saya seperti ini. Mau tidak mau saya belajar dan berproses untuk kegiatan yang sosial di dalam sosial. Iya. Dan saat ini untuk pengasuhan gender itu sudah terasa banget ya, banyak kegiatan saya lihat tuh ada kegiatan mah, oh ini ibu loh, kegiatan ibu, kegiatan bahkan di kampung bahkan dari PKK ya Pak, Iya. ya Pak, ibu-ibu semua. Betul. Gitu ya Pak ya. Bahkan Kondisi lapangan Pak Anwar. kalau kondisi di lapangan memang seorang perempuan atau seorang ibu itu top sekali. Bahkan di kancah sosial itu luar biasa ibu-ibu itu. Justru mungkin kaum kita sebagai seorang laki-laki nenggon sosial itu Agak kurang mungkin ya. iya, tetap menang ibu. Menang ibu. Apa-apa ada di situ ya. Iya. Ini teman saya sendiri bukan curhat ya apa-apa. Ibu Iya. aja yang nengok, ibu Iya. aja yang ini. Betul. Makanya hal seperti ini karena sudah ada perda dan sebagainya, monggo bagi kaum perempuan kita lakukan hal yang positif, kita lakukan yang terbaik. Artinya bukan saingan dengan kaum laki-laki, enggak, sama-sama bareng-bareng membangun pembangunan ini supaya nanti bisa bagus, pembangunan ini lancar dan sebagainya, dengan hasil yang memuaskan dan dengan perekonomian yang baik ditunjang itu sosial yang baik, insya Allah ke depan akan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, hidup yang adil dan merata. Betul, betul. intinya itu. Dan sebenarnya sekarang juga untuk pendidikan, kita juga merasa sendiri sekarang sudah banyak teman-teman yang dulunya mungkin hanya di semia saja, habis itu bekerja dan lain sebagainya, sekarang sudah ini. Nah kita bersaing bukan bersaing ya, bersaing sehat maksudnya dalam kancah universitas ke atas, perguruan tinggi sudah perempuan ini. Betul. Ya, yang kumlot banyak juga loh Pak. Iya betul. Oke, dan dalam pendidikan juga sudah ada itu Iya, kesetaraan dan sudah kesetaraan. alhamdulillah kita sudah mencapai titik itu nggih, dari Klaten juga. Itu salah satu juga dari kelihatan dari beliau-beliau yang duduk di anggota dewan itu ya Pak Iya Anwar betul nggih. betul. Nggih. Lalu nih pertanyaan terakhir, seperti apa peran DPRD terhadap PUG atau pengaruh utama gender? Enggak, bahas dulu. Oh saya. iya. Ya, kalau kami sebagai anggota DPRD dalam hal peran di dalam mendorong perda ini berlaku di masyarakat itu dari fungsi kami Pak Anto. Yang pertama fungsi legislasi atau fungsi peraturan. Nah, di sini kami sudah membuat produk perda yang namanya pengaruh utamaan gender tersebut yang sudah kita bahas awal tadi, yaitu Perda nomor 4 tahun 2022. Terus yang kedua mungkin dari fungsi kami controlling atau pengawasan. Di sini kami bersama-sama dengan masyarakat bahwasanya istilahnya ya bukan mengawasi, tetapi gimana ya Pak, kata-kata yang lebih lembut itu apa selain mengawasi? Ya pokoknya kita bersama-sama dengan masyarakat itu melakukan apa yang ada di perda itu. Jadi seperti nanti kalau ada evaluasi apa, nanti kita benahi bersama. Ya intinya pengawasan terhadap dilakukannya perda tersebut. Mungkin juga di dalam kegiatan pengawasan itu kita bisa melakukan sosialisasi terhadap perda, pentingnya perda tersebut. Seperti mungkin kalau dulu pernah dengan kecamatan kita sosialisasi tentang perda tersebut kepada masyarakat. Terus dengan kami ini sekarang kita bertiga ini dengan jenengan ya itu menyampaikan bahwa di Kabupaten Klaten itu ada perda tentang pengaruh utamaan gender. Terus mungkin fungsi yang ketiga itu fungsi di anggaran atau budgeting. Di dalam hal ini kita sebagai anggota DPRD yang tergabung menjadi anggota Banggar atau di dalam penganggaran niku nanti bisa mendorong
alokasi untuk melaksanakan perda tersebut, atau misalkan nanti bisa bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengarus utamaan gender, memberikan pelatihan kepada perempuan, Oh, seperti oke. itu. Wow, jadi Mungkin. fungsinya banyak sekali Iya. ya. Oke. Menambahkan Mbak Emma mungkin? Ya, Dan lengkap juga atau tambahkan monggo nah, juga Pak. sudah banyak yang disampaikan Mbak Siwi. Nah, memang perda ini harapan kita menjadi perda yang sangat luar biasa di Kabupaten Klaten, karena memang perempuan-perempuan harus kita lindungi juga. Iya. Peran perempuan tidak boleh kita batasi. Oke. Bahkan kita tahu keterampilan pelatihan itu sekarang juga lebih banyak perempuan. Iya, betul sekali. Perempuan sekarang ini luas seperti yang disampaikan Mm-mm. Pak Mm-mm. Anwar, bahwa perempuan itu nggak bisa menang. Nggak bisa menang, Perempuan sekarang itu nggak bisa menang ya. menang. Gebrakannya itu ada, inovasinya itu banyak. Tinggal bagaimana menyalurkan pemikiran-pemikiran ini. Untuk pembangunan Kabupaten Klaten juga perempuan pemikirannya juga dibutuhkan. Untuk perekonomian, untuk sosial, kebudayaan, banyak sekali. Jadi perempuan ini mungkin bahkan sekarang mendominasi ya Pak ya. Bisa dikatakan Iya, gitu ya. lebih mendominasi. Jadi harapan saya perempuan tidak boleh hanya stuck aja di rumah, hanya mungkin banyak pikiran-pikiran yang harus disalurkan ya Mas, karena Iya. kalau cuma di rumah itu bagi saya sendiri juga membosankan, dan inovasi itu harus kita salurkan lah Mas. Betul. Gitu. Ini menyalurkan apa yang kita punya Iya, ya. kita Oke. bantu bareng-bareng. Bahkan Bareng-bareng. untuk pekerjaan aja sekarang banyak perempuan yang membantu keuangan rumah tangga. Betul. Ya, tidak dipungkiri, tidak meninggalkan perannya sebagai ibu, sebagai istri, tetap bertanggung jawab. Dan juga kalau untuk perempuan itu nafkah tetap kita yakini bahwa nafkah itu dari laki-laki. Yang utama. Nah, yang utama. Perempuan itu bekerja tapi untuk beribadah. Oh, Itu bagi oke, saya. betul ya. Satu ibadah juga membantu suami, Iya. perekonomian suami, Iya. keluarga. Dan- Pak Anwar menambahkan Pak Anwar. Iya. Iya. Saya mengumpuliti saja. Jadi untuk perda persamaan gender ini memang perlu kita dorong, karena kita lihat Pak Anto ini sudah di Klaten ini sudah tumbuh Kartini atau Serikandi. Ini luar biasa di Kabupaten Klaten kita ini, luar biasa untuk Kartini dan Serikandi itu. Akan tetapi yaitu tadi wellingnya jangan sampai dengan adanya perda ini justru malah melewati kaum laki-laki. Artinya tidak patuh lagi saniki seperti berdua ini kan menjadi anggota KDL, mungkin masalah hasilnya itu lebih tinggi dari mbak-mbak ini. Itu jangan sampai melampaui itu. Maksudnya tetap berjalan dengan bagus, kita bersama-sama saling mengisi. Betul. Saling mengisi biar kesetaraan dan keadilan tadi tetap ada, tetap kukuh. Iya. Ini harapan dari perda persamaan gender tersebut Pak Anto. Oke, Perda nomor 4 tahun 2022 ya. Iya. Dan beliau bisa menjadi contoh panjang semua untuk pendengar dan pemirsa. Boleh Anda berkarir di Polri, tidak apa-apa seperti beliau, tapi tetap urusan rumah tangga diutamakan juga, ya. Tidak ketinggalan maksudnya. Betul. Ini karena waktu dia closing statement mau satu persatu atau perwakilan ini satu-satunya? Atau Monggo. monggo siapa? Siapa? Closing statementnya silakan pengarus utamaan gender. Oh iya, jadi Pak Anto tadi sudah kita bincang-bincang mengenai PUG, pengarus utamaan gender, Perda nomor 4 tahun 2022 di Kabupaten Klaten. Di sini kesimpulan dari kita bincang-bincang di kegiatan hari ini, itu kita titip pesan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten bahwa pentingnya akan kesetaraan gender. Di sini tidak ada istilahnya jarak ya Pak ya, tidak ada jarak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Akan tetapi kita sebagai kaum perempuan juga jangan lupa untuk menghilangkan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Begitu. Jadi selain itu kita juga
menitip pesan kepada kaum perempuan di Kabupaten Klaten itu terus berkarya, bisa di dalam hal ini. Mungkin tadi sudah disampaikan seperti ibu-ibu PKK itu yang berkaitan dengan sosial di masyarakat, ataupun nanti bisa kalau lebih maju lagi di tingkat desa atau kelurahan ya Pak, itu nanti bisa ikut serta di dalam suatu kegiatan dan mungkin bisa di dalam menyuarakan istilahnya aspirasi ya Pak. Dalam hal ini juga nanti bisa berdampak kepada pengambilan keputusan yang kita ketarik kembali lagi ke depan, itu adalah kesetaraan atau kesamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam menerima hak, di dalam atau memperoleh hak, terus di dalam juga kami memberikan suatu keputusan seperti itu. Oke, sudah sangat lengkap ya. Terima kasih closing statementnya. Baik pendengar dan pemirsa di Kabupaten Klaten, sampai di sini obrolan serap aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema pengaruh utamaan gender atau PUG, dengan beliau-beliau narasumber yang luar biasa. Ada Sri Kusumastuti SPD, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi Demokrat Nasional. Terima kasih Mbak Sri kehadirannya. Iya, terima kasih Ditunggu Pak lagi Anto. untuk lain berikutnya ya, dengan tema yang lebih menarik juga. Kita Oke. bersama-sama belajar ya Pak ya. Terima kasih. Juga ada Dia Eva Subadra SH, beliau Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih Mbak Eva kehadirannya. Oke, siap diundang kembali tentunya Iya. dengan pencerahannya. Yang terakhir ada Muh Anwar dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PKB nggih. Iya. Wah, Matur suwun, Pak Anwar, terima Pak kasih Anto. kehadirannya. Nggih, matur Diundang suwun. kembali, siap nggih? Siap. Siap. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada salah ucap, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin ronde di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Pada saat ini bersama DPRD Kabupaten Klaten yang akan membahas tentang Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Nah, pada kali ini sudah hadir narasumber bersama Mbak Siwi. Ya, halo Mbak Fe, Halo sehat juga, selalu. Mbak. Kemudian yang di tengah ada Bapak Triyono.
Ya, selamat siang Mbak. Oke, Pak, selamat siang juga. Kemudian ada Bapak Joko Siswanto selaku Ketua Komisi 1 DPRD. Selamat siang. Selamat siang juga Bapak. Kemudian di saat ini akan membahas tentang Perda Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pemberian intensif dan kemudahan investasi itu seperti apa? Pak Triyono dulu aja deh. Oh, ya. Terima kasih sekali para pemirsa semua yang ada di seluruh Kabupaten Klaten yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi memang suatu kabupaten tanpa adanya investasi di Kabupaten Klaten ini tidak akan bisa maju, khususnya Kabupaten Klaten. Maka dari itu dari DPRD Kabupaten Klaten membuka seluas-luasnya kepada investor untuk bisa masuk di Kabupaten Klaten, dengan catatan Kabupaten Klaten akan memberikan beberapa kewenangan yang sifatnya begitu lunak, begitu cepat, begitu mempermudah dan begitu nyaman. Supaya apa? Para investor itu semua akan datang di Kabupaten Klaten dengan senang hati. Iya. Kemudian untuk Pak Joko seperti apa Pak? Terkait dengan kemudahan dan pemberian insentif kepada investor, terutama bagi investor yang sudah berada di Kabupaten Klaten, sudah berdiri dan sudah beroperasi, ya tentunya kegiatan usahanya yang bermanfaat untuk rakyat Kabupaten Klaten. Terus mau menggunakan potensi lokal yang ada. Dan tentunya tidak kalah pentingnya tenaga kerja ini ya diharapkan dari warga masyarakat di Kabupaten Klaten. Agar nanti para pengangguran ataupun masyarakat yang belum bekerja ini bisa ikut kerja di dalamnya. Dan tentunya secara manajemen ya investor ini harus punya kredibilitas yang cukup baik untuk berharap mendapatkan insentif. Tapi tentunya itu semua juga tergantung situasi dan kondisi pemerintah daerah, kemampuan dan sebagainya. Yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk Mbak Siu sendiri seperti apa? Ya, kalau berbicara tentang kemudahan investasi ya Mbak, itu berarti kan intinya kita sebagai pemerintah daerah Kabupaten Klaten itu memberikan kemudahan para investor untuk menjadi istilahnya memberikan kemudahan kepada investor di dalam hal ini terkait dengan investasi ya. Jadi di sini itu mungkin dari pemberian insentif dan kemudahan investasi itu bisa dicontohkan misalkan ada kemudahan di dalam perizinan. Nah, di sini dari pemerintah Kabupaten Klaten itu menyederhanakan secara administrasi, yang contohnya misalkan kemudahan di dalam mendapatkan perizinan di DPM PTSP, dinas terkait, dinas penanaman modal terpadu satu pintu ya. Di sini investor itu akan diberikan kemudahan terhadap penyelesaian dari perizinan tersebut. Terus mungkin juga bisa ada pemberian insentifnya itu terkait dengan pengurangan atau keringanan membayar pajak serta retribusi. Ya, itu bisa menjadi suatu apa ya Mbak, kayak iklan gitulah biar investor itu tertarik bisa masuk di Kabupaten Klaten, dan tentunya semua itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. Dan juga lalu untuk dasar hukumnya sendiri terkait Perda Pemberian Intensif dan juga kemudahan investasi itu seperti apa Mbak perdanya? Menurut saya begini Pak, kalau secara perdanya itu dari istilahnya landasan hukumnya ya Mbak itu ada di PP Peraturan Pemerintah Nomor 24 ada di tahun 2019, serta kalau di perdanya di Kabupaten Klaten itu ada di Nomor 2 tahun 2022. Itu landasan hukumnya ya gitu. Dan itu juga udah berlaku, maksudnya dari berlakunya itu udah banyak investor yang masuk belum sih?
Ya kalau secara nominal Iya. bilangannya itu, mohon maaf kami teknisnya kan yang lebih tahu Iya. dari dinas terkait ya Mbak. Cuman kalau setiap kita rakor dengan dinas terkait di BMPTSP, ini datanya semakin naik dari tahun ke tahun itu. Berarti Alhamdulillahnya ada pertambahan peningkatan peningkatan. gitu ya. Baik. Kemudian untuk Pak Triyono, Ya. maksud dan tujuan dari Perda nomor 2 tahun 2022 itu seperti apa? Ya, jadi begini Mbak, berkaitan dengan perda itu kan namanya perda itu pasti menjamin ya Pak. Iya. Menjamin yang namanya satu kenyamanan, keamanan, dan juga di perda itu akan meningkatkan perekonomian di dalamnya. Terus juga akan membuka peluang tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Dengan adanya investasi dari luar, otomatis kan di Kabupaten Klaten akan mendapatkan beberapa PAD Iya. berkaitan dengan itu. Jadi dengan adanya PAD yang meningkat, otomatis kesejahteraan siapapun yang termasuk di dalamnya pemerintah Kabupaten Klaten akan terangkat, kan itu. Itu yang kedua berkaitan dengan regulasi yang ada, Iya. yang sudah kita bikin bersama-sama dengan Bupati. Tentunya di situ akan ada reward ya Pak, untuk mendirikan pabrik, mendirikan apa, berikan kemudahan untuk izin-izinnya, terus memberikan ribet berkaitan dengan pajak diperkecil, dan itu otomatis kan menjadi daya rangsang yang luar biasa dari investasi yang ada di luar, terutama yang ada di luar negeri kalau bisa kan itu. Tapi yang paling baku kita sudah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk mendatangkan investasi dari luar, paling tidak untuk bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian kalau untuk Pak Joko seperti apa Pak tanggapannya? Ya tentunya memang kita berharap banyak terkait dengan investor bisa kita tarik di Kabupaten Klaten. Tentunya juga berbagai pertimbangan di samping regulasi yang ada yang sudah punya kekuatan hukum, itu diharapkan di samping pemerintahnya juga warga masyarakatnya ini tentunya juga harus sinergis dan welcome apabila ada investor masuk membutuhkan lahan yang jelas yang sesuai dengan RT RW-nya sudah pasti, tentunya kan biasanya bergening harga. Nah bergening harga ini kan mohon maaf di Klaten kan memang agak tinggi ya, Iya. agak tinggi untuk ganti rugi pembelian tanahnya. Makanya masyarakat juga harusnya sadar diri. Karena kalau masyarakat juga memberikan kemudahan, investornya juga mau hadir di Klaten. Nah tentunya dengan kehadiran investor di Klaten, mendirikan perusahaan apapun, itu akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya akan menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Nah, satu contoh kemarin di Jatinom ini sebenarnya kan seandainya itu bisa clear berdiri di Jatinom ini kan rencana membutuhkan tenaga kerjanya itu kan hampir 10.000 itu Mbak. Tapi itu tadi kembali kepada warga masyarakat yang juga harus mendukung keberadaan daripada investor yang masuk di Klaten. Harus seimbang gitu ya. Harus seimbang. Baik, kemudian kalau untuk Perda nomor 2 tahun 2022 memberikan intensif dan kemudahan investasi bagi investor. Nah, itu apa saja? Pak Joko, monggo. Itu sebenarnya kan ada beberapa kriteria ya, termasuk tadi yang saya singgung di depan. Yang pertama, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Yang kedua, mau menggunakan potensi lokal yang ada, yang dibutuhkan. Yang ketiga, tentunya perusahaan tersebut secara manajemen bagus, kredibilitas, akuntabilitas. Dan di samping itu juga di samping bermanfaat juga mau menyerap tenaga lokal yang ada. Nah itu yang terpenting itu. Ya misalnya kalau perusahaan di Klaten tenaga kerjanya
orang luar Klaten. Tentunya yang diutamakan adalah masyarakat di Kabupaten Klaten. Dan tentunya itu masih banyak sekali ya. Mungkin Mbak Siwi itu yang lebih hafal itu terkait dengan kemudahan. Karena yang setiap hari ikut berkecimpung kebetulan mereka. Juga pengusaha. Monggo Mbak Siwi menambahkan dari Pak Joko. Iya, jadi sebetulnya tuh udah dirangkum oleh beliau berdua itu Mbak. Jadi kalau berkaitan dengan perda ini, kemudahan investasi dan pemberian insentif itu sebetulnya kan kita bagaimana cara mengiklankan potensi yang ada di Kabupaten Klaten sehingga bisa menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten. Nah itu berbicara tentang itu kan sebetulnya kan tadi udah kita bahas ya Mbak di awal. Jadi kayak kita memberikan semacam mungkin kemudahan di dalam perizinan. Kalau sekarang kan terkait dengan perizinan berusaha itu kita hanya memakai yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. Jadi kayak kita sebagai penduduk mohon maaf penduduk di Indonesia, kalau kita sebagai penduduk resmi legal itu kan punya yang namanya KTP ya Mbak. Kalau secara kita di usaha itu yang namanya NIB itu tadi. Jadi sekarang tidak perlu meminta surat keterangan lain, akan tetapi hanya dengan NIB kita sudah istilahnya usaha kita sudah resmi, memang itu sudah legal ya kayak gitu. Terus juga mungkin di penyederhanaan administrasi yang perlu dilengkapi yang lain itu juga suatu pemberian kemudahan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Mungkin juga tadi keringanan membayar pajak atau retribusi, dan mungkin juga nanti dari pihak kami pemerintah Kabupaten Klaten itu juga harus memperhatikan yang namanya akses jalan contohnya ya Mbak. Jadi misalkan nanti ini suatu daerah ini itu dimungkinkan untuk ditawarkan kepada para investor, ya berarti kita juga harus memperhatikan bagaimana akses jalannya, apakah bisa kalau kita ambil jadi contohnya pariwisata ya Mbak. Kemarin itu kami berbincang dengan para rekan-rekan dari desa wisata, itu banyak yang memberikan aspirasi bahwasanya untuk terkhusus untuk desa wisata itu ya akses jalan, karena banyak yang misalkan dilalui oleh bis besar itu tidak bisa masuk. Berarti kan itu nanti bisa menghambat kan Mbak, bisa menghambat jalannya usaha itu tidak bisa berkembang dengan baik, berjalan dengan baik. Nah makanya kami pemerintah daerah juga bekerja sama, apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, kita bersinergi bersama-sama antara kita masyarakat, antara pemerintah daerah dan juga para investor, sehingga nantinya bisa dalam kegiatan berinvestasi itu bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Dan juga pastinya tidak hanya dari segi wisata ya Mbak ya, Iya. ada industri juga ya. Di Klaten kan banyak sekali ya. Iya. Wisata, industri, kemudian mungkin desa wisata yang nanti akan muncul baru lagi gitu ya Mbak. Iya. Ya kalau kita kan sekarang itu banyak manusia, maksudnya masyarakat itu kan ya lebih mementingkan yang pertama itu pariwisata. Iya toh Mbak, kalau sektor pariwisata kan ini sedang naik-naiknya. Kedua mungkin bisa dari sektor kuliner zaman dulu. Ada kalau kita berbicara di daerah lain itu ada kopi klotok kayak gitu ya, semacam itu ya Mbak. Nah itu mungkin nanti kita bisa kembangkan kalau kita punya potensi itu mungkin di daerahnya Pak Ketua, itu di daerah yang punya umbul banyak ya Pak ya. Nah itu bisa dikembangkan ya, itu menjadi prioritas pariwisata sehingga bisa mengangkat Kabupaten Klaten itu menjadi, kalau kemarin tuh kayaknya slogannya itu desa wisata yang mendunia kayak gitu. Karena pengembangan dari desa wisata itu. Iya. Kemudian apa saja pemberian intensif dan kemudahan investasi yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Klaten, Pak Triyono monggo. Seperti apa? Ya, terima kasih. Beberapa potensi yang diberikan kepada para investor yang ada khususnya ada di Kabupaten Klaten. Satu berkaitan dengan
restribusi Iya. diperkecil, terus akses jalan yang sudah diberikan secara tidak dipungut dari pabrik, sudah akses jalannya sudah dibuatkan oleh pemerintah. Itu adalah salah satunya insentif supaya investor itu merasa lebih enak dan lebih lancar berkaitan dengan itu. Nah, contohnya sebagai contoh aja yang di Ponggok, dengan seperti yang diaturkan itu berkaitan dengan iklan-iklan itu ternyata juga penting banget Pak itu. Ya, dengan adanya Ponggok itu hampir Asia Tenggara sudah tahu semua. Nah, itu akan memacu yang lain karena di Kabupaten Klaten ada 1.000 mata air. Nah, itu akan memancing yang lain. Terus kemarin sudah ditemukan sudah ada yang berusaha untuk mengiklankan berkaitan dengan diving, berkaitan dengan dayung dan sebagainya. Kalau sudah muncul seperti itu pasti orang luar akan punya ide, Pak. Akan menangkap situasi dan kondisi seperti itu. Setelah itu baru dikembangkan untuk usahanya seperti apa kan itu. Terus kita pun tidak membebankan kepada investor itu untuk menarik bantuan-bantuan yang memberatkan, karena dengan adanya pemberatan itu nanti kita investor akan lari. Dan kita sudah menawarkan yang namanya upah minimum, Mbak. UMR itu penting banget ya. Kalau dibanding dengan Jakarta kita separuhnya. Iya. Kalau di usaha di Jakarta dengan usaha di Klaten yang kita tawarkan intensifnya seperti itu, murah meriah dan hasilnya sama kan gitu. Nah itu akan membuat daya tarik tersendiri yang perlu bisa mendatangkan investasi. Terus yang kedua, yang selanjutnya berkaitan dengan perda yang ada itu, Mbak. Kita berusaha dari pemerintah itu kalau ada investor yang masuk mau cari lahan ya sebagai pemerintah yang bagus, kita usahakan untuk dicarikan, Mbak. Dari pemerintah yang mencarikan, bukan dari investor mencari kemana-mana. Nanti kan kena orang-orang maklar itu loh, Pak. Iya. Tapi kalau pemerintah kan tidak akan mungkin maklar masuk kan itu. Nah, itu sudah diberikan seperti itu dengan tidak diganggu dengan apapun. Kita jamin dengan adanya regulasi penertiban, otomatis dari investor akan merasa nyaman. Takutnya nuwun sewu investor kan didatangi beberapa orang yang tidak berkepentingan, otomatis kan risih, Pak. Nggih. Karena sudah nyaman, enak, otomatis kan berjalan dengan baik. Ngaten, Mbak. Baik. Dan kemudian itu juga investor itu biar mudah masuk ke Pemda itu apakah bisa ada websitenya atau aplikasi atau apa gitu nggak sih Mbak Siwi? Kalau dari aplikasi ada di dinas perizinan ya, DPMPTSP ya, itu nanti kan juga berkaitan dengan yang Mbak V sampaikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten itu mungkin bisa kita difasilitasi melalui mungkin dari data. Kita sebagai investor ya Mbak, pengen mengetahui ada datanya apa saja sih yang bisa kita menanamkan modal di situ. Itu nanti bisa dibantu oleh DPMPTSP karena nanti ada di sana itu ada data peluang investasi apa saja yang bisa dilakukan di Kabupaten Klaten. Selain itu mungkin juga dibantu oleh DPUPR, itu juga bisa menyediakan data yang mungkin sudah disampaikan oleh beliau berdua itu berkaitan dengan lahan karena kan ada yang zonanya ya Mbak, yang zona hijau, zona yang sudah bisa dibangun atau yang harus dipertahankan persawahan itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten melalui dinas terkait. Terus mungkin juga ada dinas terkait dari DKUKMP atau koperasi, itu mungkin bisa dibantu dengan promosi dari nantinya ketika investor itu sudah masuk otomatis sudah memproduksi barang atau jasa itu dan nanti bisa dibantu oleh DKUKMP terhadap promosinya Mbak. Bisa mungkin nanti ada pameran kayak gitu kan, bisa istilahnya kita ada continue untuk kerjasamanya, keberlanjutannya kan ada. Itu juga mungkin ada kalau
kaitan dengan tenaga kerja itu ada pelatihan dari Disnaker. Itu juga salah satu yang sudah pemerintah daerah lakukan untuk mendorong investor itu menanamkan modal di Kabupaten Klaten. Baik. Peningkatannya kira-kira investor tahun lalu ke tahun ini gitu berapa persen ini, Mbak? Apakah banyak? Kalau secara persenannya itu, mohon maaf kami secara teknisnya kan tidak tahu ya Mbak. Cuman kalau pas kita rakor dengan dinas terkait itu selalu menyampaikan bahwa investor dari PMA maupun PMDN dari asing maupun dalam negeri itu meningkat. Iya. Seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan ya. Meskipun sedikit. Ya mungkin sedikit berapa 0,berapa% tetapi ada peningkatan. Iya. Baik. Kemudian Pak Joko untuk menambahkan monggo. Ya tentunya gini Mbak, seperti yang disampaikan Pak Wakil maupun Bu Sekretaris tadi, memang salah satu upaya untuk menarik investor ini yang tidak kalah pentingnya adalah promosi. Promosi. Nah sekarang promosi itu kan sarana sudah cukup difasilitasi oleh pemerintah dari pusat sampai daerah melalui media massa atau website yang sudah tersedia. Nah tentunya kita berharap ya investor tertarik masuk di Klaten. Dan saya yakin investor itu seandainya mau masuk di daerah manapun, mereka akan melihat data dari website itu sudah ada Mbak di sana. Oh di Klaten zona coklatnya di mana, zona merahnya di mana, zona hijaunya di mana. Mereka tuh malah sudah tahu biasanya. Baru nanti kalau mereka tuh minat, biasanya baru ada koordinasi. Saya setuju seperti yang disampaikan Pak Wakil. Seandainya investor masuk di Klaten itu koordinasinya dengan pemerintah yang terkait. Saya yakin pasti lancar-lancar saja. Tapi kalau yang terjadi biasanya melalui broker dan sebagainya itu, ya kalau tidak menemukan titik temu, pada akhirnya gagal juga. Maka yang terpenting sesuai dengan visi misi Bupati yang sekarang ini juga pembangunan yang berkelanjutan ini, semoga saja nanti juga terrealisasi, terutama infrastruktur yang ada, jalan-jalan yang baik jalan wisata, objek wisata maupun jalan-jalan yang akan dimasukkan untuk investor untuk mendirikan perusahaan. Ini memang harus sudah tertata dan terbangun, sudah siap. Toh nanti dalam perjalanan kalau dimungkinkan memang jalan itu juga belum memadai ya sambil bertahap. Tapi yang jelas sarana infrastruktur jalan utamanya ini juga harus disiapkan dulu. Ya, saya menambahkan. Jadi melihat kanan kiri, terutama yang ada di Prambanan ya, itu di zona-zona merah itu sekarang banyak sekali saya mendirikan bangunan-bangunan yang baru. Notabene itu tetap investor, tidak mungkin yang lain, karena itu di zona merah kan gitu. Zonanya merah, cuma di situ tidak mungkin akan selain investor berani membuat gedung-gedung yang yang tinggi dan juga yang lebar. Kalau tidak untuk produksi. Sekarang ada pengembangan Nyun Sewu, saya matur bahwasanya ada penambahan tiap tahun di Prambanan. Notabene dulu cuma ada pabrik susu yang ada cuma di selatan di Kemudo. Sekarang sudah melangkah di melangkah di mana itu Somopuro. Sudah melangkah ke sana. Jadi otomatis kan banyak sekali pengembangan, dan di situ juga sudah ada pembangunan masalah pabrik besi. Otomatis kan dengan adanya itu saya yakin bahwasanya di situ tetap ada pengembang, ada investor yang masuk. Karena di samping juga ada penambahan exit toll. Exit toll itu kan otomatis mendorong investor supaya perjalanannya pengen beredar juga gampang, masukkan alat apapun mudah, itu untuk akses karyawannya gampang kan gitu. Ya itu Bu yang saya pegang. Jadi di kawasan industri juga ada akses yang mudah untuk
bekerja ya. Ya. Baik. Dan juga ini tidak terasa ya, Iya. waktunya juga habis. Oh, iya. Dan pada kesempatan kali ini sudah membahas tentang perda pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dan terakhir untuk closing statement, monggo Mbak Siwi Oh, iya. terlebih dahulu. Iya, jadi kita kalau soal berbicara tentang kemudahan Kemudahan investasi itu masih investasi. banyak ya Banyak, Mbak iya. sebetulnya. Apalagi di era sekarang ini kan kita istilahnya mengangkat produk lokal Iya, ya Mbak betul. untuk bisa lebih kedepankan daripada produk luar ya. Di sini sebagai kesimpulannya ya kita dari pemerintah Kabupaten Klaten itu menawarkan kepada investor bahwasanya ini loh ada kemudahan investasi dan pemberian insentif dari pemerintah Kabupaten Klaten. Diharapkan dengan ini itu nanti juga kita sebagai masyarakat Kabupaten Klaten itu akan terangkat untuk pertumbuhan ekonominya dan juga bisa menyerap tenaga kerja tentunya. Dan semua itu titik temunya nanti akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten ya Mbak Vi. Seperti itu. Jadi monggo nanti teruntuk pesan dititipkan kepada para investor, mungkin ada Iya. yang pemirsa yang mendengarkan Betul. dan melihat bincang-bincang kita Iya. pada hari ini itu tertarik mungkin nanti untuk tanya-tanya terkait dengan investasi itu bisa melalui dinas DPMPTSP sebagai dinas terkait di dalam hal penyedia data peluang informasi di Kabupaten Klaten. Itu nanti monggo bisa untuk ngobrol dengan Ngobrol, dinas DPMPTSP seperti itu Baik. Pak. Ya. Kemudian Pak Triyono seperti Ya. apa? Ini yang singkat aja ya, Iya. Mbak. Kalau memang untuk mendatangkan investor, pertama soal perizinan diserahkan kepada pemerintah, dipermudah. Iya. Nah, yang kedua untuk mencari lahan dan juga dicarikan. Iya. Oke, kalau sudah dicarikan otomatis investor tidak akan lari kemana-mana. Iya. Kan itu. Terus yang kedua berkaitan dengan akses jalan, monggo dibenahi semuanya infrastruktur terutama yang masuk ke lahan merah. Jadi semua investor akan merasa tertarik gitu. Baik. Kemudian yang terakhir Pak Joko, monggo Ya. untuk closing statement-nya. Kami singkat dan simpel. Nggih. Kami berharap investor yang berkenan hadir di Klaten, Nggih. khususnya di wilayah Kecamatan Jatinong, di sana sudah tersedia lahan kurang lebih 20 hektar sudah masuk zona merah atau zona industri dan bisa digunakan dan masyarakatnya siap untuk merespon. Nah itu kalau dicek di website nanti muncul peta bidang zona merah untuk industri, Pak. Iya. Baik. Kami berharap monggo investor silahkan berbondong-bondong masuk di Klaten. Baik. Baik, pemirsa dan juga pendengar RSPD Klaten. Semoga banyak investor yang masuk di Kabupaten Klaten. Dan terima kasih kehadirannya Bapak Joko Siswanto, Bapak Triyono dan juga Mbak Siwi Kusumastuti sudah hadir memberikan informasi tentang perda pemberian insentif dan kemudahan investasi pada hari ini. Dan juga saya Fevia Teriana pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tuned, 91.6 FM. Yung siaran public daerah Kabupaten Klaten.